Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran di siang hari ini, kita mulai dengan uji coba. Apakah saudara yang sudah fokus atau belum? Jadi kita akan buat sebuah permainan. Permainan namanya konsentrasi. Dia konsentrasi. Jadi kalau saya bilang pagi, berarti saudara tepuk tangan sekali. Pagi. Siang berarti 2 kali. Kalau malam berarti tepuknya jangan ditepuk. Bila ya? Oke? Siap ya. Jadi kayak saya bilang pagi, siang. Oke? Oke? Siap. Kita mulai ya. Ya baik. Fokus. Pagi. Pagi. Pagi siang. Siang malam. Nah, semua kan tidak fokus. Nah, permainan ini untuk melatih fokus kita terhadap proses perkuliahan kita pada siang hari ini. Sebelum kita mulai ke topik pembahasan kita di siang hari ini, tentu kita perlu menyimak dulu tayangan pendek yang nanti kita tampilkan. Dalam Mahkamah Survei Internasional 2023, dalam manifesto Nasional Demokrat yang berjudul Restorasi Indonesia, bagian isinya. Ini isi manifesto itu. Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang. Koalisi Indonesia. Oke, cukup ya? Sudah lihat tayangannya? Sudah. Apa yang saudara pikirkan tentang tayangan tadi? Ada yang menyampaikan tentang tayangan tadi? Ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, lalu video selanjutnya ada Pak Anies, oke? Yang lain ada Pak Airlangga. Kira-kira mereka siapa? Tokoh-tokoh pemimpin. Pemimpin ya? Ya. Nah, kalau presiden kita sekarang ini adalah Pak Jokowi. Nah, beliau adalah penguasa dari itu. Oke ya. Nah, tayangan tadi itu kita akan bahas terkait dengan topik materi menyangkut dengan kekuasaan dan politik. Nah, tujuan kita untuk mempelajari materi ini yaitu pertama harus mampu menjelaskan terkait dengan kekuasaan dan kepemimpinan. Yang kedua, mahasiswa harus mampu menjelaskan terkait dengan 4 pilar kekuasaan. Yang ketiga, mahasiswa harus mampu menjelaskan terkait dengan perilaku politik dalam organisasi. Nah, itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita mulai. Nah, kita sudah nonton tayangan tadi, lalu kemudian kita perlu tahu apa itu kekuasaan. Nah, kekuasaan itu dijelaskan oleh para pakar atau ahli, yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi individu lain agar individu tersebut melakukan sesuatu. Lalu kemudian menurut Robin W. itu kekuasaan adalah kemampuan si A untuk mempengaruhi si B sehingga si B tadi bertindak sesuai dengan keinginan si A.
dasar-dasar kekuasaan. Ini dasar-dasar kekuasaan. Ada dua hal yang sangat penting. Pertama itu kekuasaan personal dan kekuasaan formal. Nah, kekuasaan personal itu ada dua indikator. Yang pertama itu kekuasaan karena dianggap ahli, dan kedua kekuasaan karena dijadikan atau punya power. Lalu kekuasaan formal itu ada tiga indikator. Yang pertama kemampuan untuk memaksa. Lalu yang kedua kemampuan untuk memberi imbalan. Yang ketiga itu kekuatan formal. Nah ini sangat penting ya. Kalau Anda punya kekuatan ataupun kemampuan, itu Anda bisa menjadi penguasa. Ini dua dasar kekuasaan yang perlu diperhatikan oleh setiap orang untuk menjadi penguasa atau kekuasaan, memiliki kekuasaan. Perbedaan antara kepemimpinan dan kekuasaan. Kita lihat ya, yang sebelah sana itu terkait dengan kepemimpinan, yang bagian sini itu terkait dengan kekuasaan. Nah, kedua hal ini perlu dimiliki atau diketahui oleh setiap orang ataupun mahasiswa sehingga dia paham betul terkait dengan perbedaan kepemimpinan dan kekuasaan. Nah, kepemimpinan itu indikatornya misalkan fokus pada tujuan organisasi, sementara di kekuasaan itu digunakan sesuai dengan tujuan pemimpin. Jadi kekuasaan itu digunakan untuk tujuan pemimpin. Sementara poin kedua di kepemimpinan itu fokus sesuai dengan keinginan pengikut. Jadi apa keinginan pengikut? Ya kepemimpinan harus seperti itu. Lalu yang ketiga itu fokus pada pengaruh ke bawah. Sementara di kekuasaan yang kedua bergantung kepada permintaan pengikut. Selanjutnya yang terakhir digunakan untuk melawan pengaruh dari samping dan bawah. Setiap kepemimpinan itu harus memiliki style kepemimpinan dan hubungannya dengan pengikut. Jadi performance itu juga penting bagi seseorang untuk menjadi pemimpin. Sementara di kekuasaan itu ada resep juga yang menegaskan bahwa taktik kekuasaan digunakan untuk menambah pelaksanaan, menambah kekuatan. Harus ada taktik di sana. Nah, kalau kita bicara kedua ini tentu dua hal yang sangat hampir sama, tapi berbeda pelaksanaannya. Di riset kekuasaan itu ada taktik, lalu di riset kepemimpinan harus ada style. Nah, kita lanjut dengan topik ini. Kekuasaan itu ada taktik. Taktik kekuasaan bagi seseorang yang ada di level kekuasaan itu tentu dia harus perhatikan taktik politiknya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di awal kita sudah jelaskan tujuan pembelajaran kita, perkuliahan kita kali ini. Salah satunya itu mahasiswa mampu menjelaskan 4 pilar kekuasaan. Nah, kita masuk ke 4 pilar. Yang pertama, 4 pilar itu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan kebebasan pers. Oke. Sambil kita lihat ya. Ini fungsi dan tugas legislatif, lembaga legislatif. Nah, kalau dari fungsi dan tugas, saudara-saudara mahasiswa bisa paham lembaga-lembaga apa saja? Misalnya, menyusun rencana pembangunan nasional dan anggaran negara. Siapa yang menyusun ini? Nah, yang kedua menetapkan kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan nasional. Kalau baca tugas dan fungsi, lembaga apa yang dimaksud dalam lembaga legislatif?
lembaga apa yang masuk dalam lembaga legislatif? Lanjut. Fungsi dan tugas lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini memiliki tugas menerapkan atau mengimplementasi undang-undang. Nah ini lembaga, iya menjalankan. Nah kalau kita lihat poin-poin tugas ini yang dimaksud dalam lembaga eksekutif ini siapa yang berada dalam lembaga? Lembaga eksekutif ini apa saja misalnya? Untuk daerah yang kita bisa dulu. Apa lagi? Ya, itu salah satu. Itu lembaga-lembaga yang menjalankan. iya eksekutif. Tadi kan sudah legislatif. Iya. Membuat undang-undang perencanaan, pembelajaran. Nah, eksekutif melaksanakan itu. Tugas dan fungsinya sudah jelas ya. Mulai dari bawah, menerima dan memeriksa perkara, memberikan putusan dan keputusan, melaksanakan putusan, penyelesaian alternatif sengketa, pengawasan dan penegakan hukum. Nah, kalau baca fungsi dan tugas ini, apa saja yang termasuk dalam lembaga ini tadi? Mahkamah. Ya. MPR. Apa lagi? Iya. Polisi. Iya, termasuk. Itu termasuk. Berarti sudah paham ya fungsi dan tugasnya ya? Selanjutnya itu fungsi dan tugas pers. Kalau kita lihat tugas dan fungsi pers, tentunya kita harus paham bahwa pers berperan penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Informasi misalkan kalau Anda mendapat beasiswa, informasinya harus disampaikan lewat media online bahwa tahun sekian Bapak Presiden kita atau Menteri kita mengucurkan dana untuk beasiswa sekian. Nah itu informasi itu nanti diambil oleh pers dan disampaikan. Gitu. Tidak kekuasaan. Saya Pak. Oke, boleh. Ada dua pertanyaan sih Pak terkait dengan tadi Bapak jelaskan tentang kekuasaan dan politik dalam organisasi tadi. Sempat singgung. Yang pertama, mengapa dalam politik selalu terkait dengan kekuasaan. Terus yang kedua, bagaimana cara agar kita yang bernaung dalam suatu wadah organisasi untuk kemudian dapat memanfaatkan kekuasaan berpolitik dalam suatu wadah organisasi yang bersifat membangun serta yang lebih efektif dan efisien. Jadi cara Kakak untuk memanfaatkan kekuasaan Kakak dalam suatu organisasi bagaimana Pak? Oke, memanfaatkan kekuasaan kita dalam sebuah organisasi. Nah ini pertanyaan yang luar biasa ya. Manfaatnya, bagaimana kita memanfaatkan kekuasaan itu? Tentu bagi setiap orang yang berada dalam organisasi, tentu dia harus punya metode atau cara untuk menjalankan roda organisasi tersebut. Misalkan dengan cara merangkul bawahannya, lalu kemudian memberikan motivasi. Yang ketiga, berusaha untuk menghindari problem yang terjadi dalam organisasi. Lalu yang terakhir mungkin komunikasi yang aktif antara bawahan dan pimpinan itu juga akan memberikan semacam kedekatan antara seorang pemimpin dan bawahan. Nah itu mungkin strateginya. Marina, Marina. Oh, Merana. Marina di bawah Merana. Pantau? Oke. Sekarang kita masuk ke politik. Nah, kita pinjam juga kalimat Robin dan Jurke menegaskan bahwa politik berfokus pada penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan organisasi atau perilaku-perilaku
tidak melayani kebutuhan organisasi. Yang kedua dijelaskan Gibson et al. Atau Gibson dan kawan-kawan itu menegaskan politik terdiri dari aktivitas yang digunakan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan dan sumber daya lainnya. Jadi kita sudah harus memahami ya. Besok kalau Anda di luar, itu Anda sudah paham. Anda berada di lembaga-lembaga pendidikan, ada kondisi-kondisi ini yang memang terjadi di lembaga pendidikan. Misalnya, pemimpin atau senior yang egois, tekanan kinerja yang sangat tinggi, kerja sampai melampaui batas jam kerja. Oke, itu ada pasti. Lalu kesempatan promosi itu kadang dihambat oleh faktor organisasinya. Kalau tidak ada yang bertanya, ada yang bertanya? Boleh, silakan. Ya, berbicara terkait dengan politik, mungkin saya akan lebih menekankan terkait dengan organisasi, politik dan organisasi. Contohnya, contoh sih, langsung saja mungkin saya bertanya terkait dengan mengapa politik selalu dipergunakan dalam suatu wadah organisasi, serta apakah berpolitik sangat perlu dipergunakan dalam sistem organisasi tersebut. Apakah politik itu dia sangat dipergunakan itu dalam sistem organisasi tersebut, dalam berorganisasi lah itu Pak. Oke, baik. Memang sangat penting politik itu digunakan dalam sebuah organisasi. Tapi ada tujuannya, harus ada manfaatnya. Nah, jika politik digunakan di dalam organisasi untuk pencapaian yang ingin dibuat organisasi ataupun ketercapaian organisasi, itu berarti bagus tuh politik itu. Tapi kalau politik digunakan dalam organisasi namun tidak menguntungkan sebuah organisasi, itu berarti bagi saya tidak perlu digunakan. Nah, kita pahami kata politik ini berasal dari kata polis. Polis itu kan negara. Jadi sudah kita lewati itu materinya di civic education materinya, atau di Pancasila kewarganegaraan materi ini sudah selesai di politik itu. Cuma kita tinggal lanjut di perilaku organisasi terkait dengan kekuasaan dan politik. Yang jelas politik untuk sebuah organisasi itu lebih penting ketika tujuannya baik dan memajukan organisasi tersebut. Oke, baik. Sebelum kita tutup materi ini, nah ini ada tugas nanti besok kita review kembali di pertemuan selanjutnya. Ya, Pak, siapa? Ini boleh dibagikan masing-masing satu lembar, tidak boleh ada yang lebih. Kasih. Biar yang lain. Baik. Topik yang saya sudah jelaskan, ya. Jadi sudah kita review kembali di awal pertemuan minggu depan. Oke, siapa? Oke. Akhir kata kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.